Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Devita. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Tayu. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja tanggal 5 Oktober tahun 2022 menggunakan layanan bimbingan klasikal dengan metode problem-based learning dengan topik Say No to Bullying. Berikut uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, udah sarapan semua? Belum. Banyak sekali yang belum ya? Sama, saya juga belum, tapi harus tetap semangat. Sebelum kita mulai layanan bimbingan dan konseling hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan layanan BK hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Itu ya. Ayo silahkan yang mau memimpin doa. Silahkan Mbak Auriel. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Auriel. Nah, sebelum layanan BK hari ini, kalian kok kelihatan agak lesu habis ngapain ya? Bersih-bersih ya tadi ya? Iya. Oke, saya akan mengecek daftar hadir terlebih dahulu. Hari ini berangkat semua? Tidak. Ada siapa yang nggak berangkat? Safina Marianti karena? Oh, sakit. Nah, nanti kita berdoa agar Mbak Safina sakitnya juga segera dipulihkan agar segera bisa kembali ke sekolahan. Itu ya. Nah, saya mau ngecek dulu nih, berarti hanya satu ya yang nggak masuk. Coba saya cek. Clara mana ya? Oke, masuk ya ternyata. Kemudian Amel masuk ya. Terus Andri hadir. Oke. Iva hadir. Joko hadir. Berarti semuanya hadir kecuali Mbak Safina karena sakit. Nah, terima kasih karena kalian hari ini sudah hadir dalam layanan bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan membahas topik mengenai bullying. Say no to bullying. Nah, ada yang punya gambaran nggak bullying itu apa? Kira-kira? Mengejek. Ada yang bilang mengejek. Ada lagi yang punya gambaran lain? Perundungan. Gimana Mas Rian? Merendahkan seseorang bisa. Ada yang punya gambaran yang lain kira-kira? Gimana? Menghina teman yang kekurangan fisiknya gitu ya, kurang sempurna gitu ya Mbak ya. Terus? Mungkin ada lagi? Nah, mengejek tadi sudah. Benar, berarti memang bullying sebenarnya di sekitaran kita itu banyak ya. Ternyata ya. Nah, oke, sebelum kita membahas materi mengenai bullying, saya akan menjelaskan mengenai tujuan layanan BK hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menguraikan pengertian mengenai bullying. Kemudian dapat mengategorikan penyebab dan jenis bullying. Selanjutnya adalah peserta didik dapat menunjukkan dampak dari bullying tersebut tuh sampai seperti apa sih? Dan yang terakhir adalah membentuk sikap agar dapat mengatasi bullying. Bullying itu tuh sebenarnya sangat berbahaya. Nah, bullying nggak cuma secara langsung, ternyata bisa lewat tulisan, yaitu lewat apa? Media sosial. Pernah nggak lihat ya? Mungkin ada yang pernah ngecek kolom komentarnya nih. Artis-artis biasanya banyak ya.
Kalau menghujat enak sekali kayaknya ya. Kemudian langkah-langkah kegiatan hari ini kita adalah saya nanti akan menerangkan sedikit mengenai bullying. Nah, pengertiannya bullying apa sih? Jenis-jenis bullying itu bagaimana sih? Nah, setelah itu kalian nanti akan dibentuk kelompok. Nah, kelompoknya gampang aja. Satu meja ini, kan ada dua ya, temennya sebangku ya. Nah, nanti kelompokan sama teman sebangkunya aja. Nanti kita diskusikan bersama mengenai permasalahan yang akan saya tampilkan melalui PowerPoint. Nah, di situ saya akan menayangkan sebuah video mengenai bullying. Nanti kalian menganalisis, berdiskusi dengan teman satu meja. Nah, berdua ya jadinya, menganalisis isi dari video tersebut seperti apa. Nah, terus pesan-pesan yang ada dalam video itu bagaimana. Terus kalian juga harus menceritakan kira-kira video itu tuh ceritanya bagaimana. Nah, selanjutnya kalian harus mendiskusikan juga dampaknya itu bagaimana, jenis-jenisnya itu masuk bullying yang apa, gitu ya. Udah punya gambaran ya nanti ya. Nah, setelah diskusi nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Jadi pekerjaannya nanti dipresentasikan di depan kelas. Kemudian boleh loh teman yang lain ikut menanggapi. Nah, pasti bisa semua ya, ini udah biasa kayak gitu pasti. Gimana Mas? Sangat biasa. Oh, sangat biasa. Pasti nanti langsung presentasi ke depan. Oke, biar fokus, saya juga mau ngecek fokus nggak sih, udah mulai bisa konsentrasi belum sih, biar nggak tegang juga. Nah, saya mau ice breaking dulu. Ice breakingnya namanya Marina menari di menara. Nah, mungkin udah ada yang pernah ikut ice breaking itu ya? Ada? Ada. Nah, tapi ice breakingnya ini gampang sih sebenarnya. Nanti kalian berdiri, gitu kan? Terus Marina. Nah, Marina tangannya gini. Marina menari gini. Di menara gini. Nah, udah paham ya? Marina gimana? Gini. Menari gini. Di menara gini. Nah, oke, silahkan berdiri. Ini melatih konsentrasi loh. Misalnya saya ajak kan Marina menari di menara, Marina menari. Nah, kalian jangan fokusnya ke gerakan saya, tapi ke ucapan evolusi, gitu ya. Nah, konsentrasi. Oke, pelan dulu. Marina menari di menara, menari. Marina menari di menara, Marina menari. Sekali lagi, coba sebelah sini, coba lihat deh. Di menara menari Marina di menara menari Marina. Marina di menara menari Marina. Oke, ya silahkan duduk. Jadi udah mulai bisa fokus ya. Setelah ini kalian fokus dulu ke PowerPoint yang sudah ditayangkan. Udah bisa lihat semua ya. Judulnya apa? Stop bullying. Gambarnya bagaimana itu? Dia nangis terus dipukul. Terus apa lagi? Yang baju hijau ngapain? Kebuki. Ya mbak. Yang baju pink? Nangis. Yang baju merah? Mau menolong. Don't let anyone feel you are a good person. Sebenarnya sahabatan kan lebih enak ya daripada harus bertengkar. Tapi ternyata di sekitar kita jalannya kan tidak mulus-mulus saja. Ada nggak sih teman kalian? Coba
teman kalian di sekitar kita, di rumah ataupun di sekolahan suka membuli temennya? Ada. Bulinya kayak gimana? Hah? Pendek, gitu. Menyebutkan nama bapak, terus apalagi mengejek fisik, jarang ireng gitu. Terus apalagi pendek kamu ya gitu. Terus apalagi biasanya dipukuli, ada juga. Ada lagi selain yang ekstrim apa kira-kira? Dipukul ya tadi. Membawa status. Anak yatim. Itu aja. Aduh. Siapa di sini yang pernah jadi korban bully? Angkat tangan coba. Joko pernah jadi korban bully. Pernah juga. Pernah. Auria pernah. Tadi pernah ya? Nah, ternyata banyak sekali yang jadi korbannya. Nggak sih, saya yakin di sini anaknya baik-baik, malah jadi korban bully ya. Tadi ada yang di ejek fisiknya pendek, hitam, gitu ya. Terus buta gitu ya Allah. Ada yang lebih, saya yang agak miris itu anak yatim tuh, kok bisa-bisanya. Padahal kita tahu ya dalam agama kita doanya seorang anak yatim itu sangat luar biasa. Dia kok bisa-bisanya membuli loh. Ternyata pembulian itu atau perundungan itu dampaknya luar biasa loh ya. Kalau fisik kita bisa lihat ya, misalnya dipukul temennya, memar kan kelihatan ya. Nah, kalau dari psikologis, kadang kita nggak tahu. Bahkan ada yang anak itu kalau dibully kan diam. Diamnya anak itu semakin membuat temennya ingin membulinya terus ada. Dia pendam sendiri, tidak berani bilang ke orang tua ataupun guru yang di sekolah. Akhirnya dia tertekan, terbawa sampai dia dewasa. Nah, ketika dia dewasa, dia kena gangguan kecemasan. Dia itu tidak berani bersosialisasi di luar ruangan, di luar lingkungan yang biasanya dia, karena dia merasa takut kalau dia dibully seperti dulu. Ada juga yang misalnya ada nih lucunya, ada mungkin dari dia itu cantik sekali gitu, ada nih cantik sekali, ternyata ada temennya yang nggak suka karena kecantikan dia. Nah, iri, akhirnya apa? Ke kelasnya, terus kamu kok sombong. Nah, ada yang kayak gitu. Padahal dia nggak merasa ngapa-ngapain, hanya mungkin merasa iri akan kecantikan teman yang lain. Nah, pernah ada yang seperti itu nggak di sini? Pernah ada ya ternyata ya. Nah, pintar dibully. Yang membuli pintar juga. Oh, mungkin yang membuli itu kepengen ketularan pinternya. Kita positif thinking ya. Nah, jadinya dampaknya itu banyak. Psikologis iya. Kalau anaknya itu mau terbuka, mau menceritakan permasalahannya, itu kemungkinan untuk dampak ke psikologis dapat segera diatasi. Entah dari temannya, orang tua maupun guru yang ada di sekolahan. Kemudian dari fisik, nah dari fisik jelas itu kelihatan kayak tadi ada yang dijotos katanya ya. Jadi pernah ya ke kelas gitu, adu jotos ada. Wah, rame-rame. Kamu sebagai apa di sana? Tidak berani melerai. Kenapa? Takut kalah gitu. Makanya malah dicikroyok. Oh gitu. Tapi sikapnya apa? Biar segera hal itu tuh nggak keterusan terjadi. Ada yang mau lapor ke guru atau gimana? Ada. Niatnya bercanda keterusan. Mungkin kakak kelas ke adik kelas gitu. Ada ya. Kalau adik kelas ke kakak kelas, jangan berani. Oke. Nah, kemudian secara sosial. Nah, secara sosial, misalnya ya, dikucilkan temennya. Pernah nggak kayak gitu? Ada yang pernah mengalami? Pernah. Coba angkat tangan siapa yang pernah mengalami kayak dikucilkan temennya? Pernah Mbak?
Dikucilkan karena apa waktu itu ya? Terus? Oh, ada lagi yang lain. Kenapa Mas? Fisiknya saya Bu. Kenapa? Wis pendek, cilik, hitam. Terus? Dikucilkan. Dikucilkan kan? Cuman dulu Bu waktu kelas 1 SD. Waktu kelas 1 SD, wah padahal posisinya masih kecil ya itu. Umur 6 apa 7 tahun. Dikucilkan temennya gara-gara fisik. Nah, sakit sekali rasanya ya Mas. Ya nggak punya teman. Kenapa lagi? Apa yang gila? Gelap niru nih. Dikucilkan. Oh gitu terus. Dikucilkan karena mengikuti lomba. Dikucilkan karena mengikuti lomba. Nah, ternyata alasan seorang pembuli mengucilkan atau membuli seseorang tuh aneh-aneh ya, lucu-lucu gitu. Temennya ikut lomba dikucilkan. Oke, selanjutnya jenis-jenis bullying atau perundungan. Yang pertama adalah perundungan fisik. Gambar yang nomor berapa berarti? Pojok. Nah, oke, pojok kiri bawah. Tiba-tiba kalian waktu jalan dijegal, didorong, ada, dicubit, ada gak? Ada. Gimana? Terus perundungan verbal yang sebelah mana? Cara omongan, ya pojok, kiri, atas. Ya kayak tadi, diomongin temennya di belakang. Dia lewat, ternyata loh Zurian itu playboy. Ternyata ada kayak gitu juga. Oh ternyata loh Mas Joko ini senangannya gini di rumah. Dia kayak gitu. Terus perundungan sosial. Perundungan sosial dari sebelah mana? Kanan atas. Secara tidak langsung kadang ya kita kadang nongkrong ada temennya nongkrong di pos ronda gitu ya. Ada yang lewat gitu. Aurel lewat, terus Aurel cantik. Sini dong. Misalnya kalau Aurelnya tidak menerima, itu sudah termasuk perundungan. Terus selanjutnya adalah cyberbullying. Berarti lewat apa ini? Media sosial. Cyberbullying itu secara tidak langsung sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita. Kalau kesehariannya ada nggak yang pernah menerima cyberbullying? Entah di WA, kayak kalian ngepost story, ada yang komentar jahat, ada. Sepertinya Mbak Aulia pengalamannya banyak soal pembulian ini. Aduh, diapain Mbak? Kalau di sosial, Iya. dibilang banget. Oh, rajanya alay ini ya. Karena apa itu? Buat story. Buat story apa? Sama organisasi. Oh, terus ada yang alay banget. Jangan-jangan dia iri kayak ikut organisasi. Oh gitu. Memang kita harus selalu berpikir positif loh ya. Memang ada orang-orang kalau ngetik sesuatu tanpa berpikir panjang, padahal itu dampaknya besar loh. Kayak Mas Joko, kelas 1 SD dikucilkan karena fisiknya. Tapi di lain sisi, kita juga harus bisa menerima diri kita sendiri agar tidak mudah dibully secara fisik. Misalnya, Mas Joko, maaf ya Mas ya, ceritanya kan Mas Joko katanya kecil gitu ya Mas ya. Nah, memang kecil, Mas Joko langsung bilang, memang saya kecil Bu. Berarti Mas Joko saat ini sudah bisa menerima dirinya. Jadi kalau misalnya ada temennya, Joko, cuman biasa aja ya. Nah, sudah biasa. Makanya itu, gimana kita bisa menerima diri kita sendiri agar tidak mudah terkena bully secara fisik. Tapi ada juga anak perempuan yang membuli laki-laki, ada loh. Ada. Coba ceritakan Mas, gimana pembulian anak perempuan ke laki-laki Mas? Dicubitin. Terus apa yang kamu lakukan?
saja, soalnya perempuan kan. Oh, Ya, langsung tanya. kasihan gitu ya. saja benar. Saja, ntar kamu sih. Nah, apa kayak gitu? Terus kalau yang perempuan dibully sama laki-laki biasanya gimana? Gimana Om ya? Ambil tindakan. Wah, pembelaan diri ya? Gitu, kita itu harus bisa membela diri sendiri agar tidak terkena bully secara terus-menerus. Kalau misalnya semakin kalian diam, ya, padahal itu temennya bully terus. Tapi lebih baik kita bicarakan baik-baik nih. Ada masalah apa? Kok suka seperti ini? Mungkin ada saya pernah buat salah atau gimana, ya kan? Ditanya baik-baik. Oke. Perhatikan video di bawah ini, kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Tadi kan saya sudah bilang ya, mau dibagi menjadi satu kelompok, 2 orang. Nanti kalian akan mendiskusikan yang pertama. Setelah melihat tayangan pada video, cobalah analisis mengenai pesan yang terkandung dalam video. Kalian juga nanti menceritakan aja apa isi video tersebut, dampaknya bagaimana, dan jenis bullying pada video tersebut seperti apa. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis bullying. Nah, tadi kalau memperhatikan pasti sudah sangat jelas. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan jika yang pertama Anda menjadi korban bullying, dan yang kedua, jika melihat perilaku bullying, apa yang akan kalian lakukan? Semoga nggak ada yang jadi tersangka bullying ya. Oke, siapa yang mau presentasi dulu? Angkat tangan. Siap. Auriel sama Mbak Dela ternyata. Silahkan maju dulu. Silahkan teman-teman yang lain diperhatikan dulu. Kalau ada nanti kebingungan atau pertanyaan mengenai pendapat Mbak Auriel dan Mbak Dela, silahkan ditanyakan. Gitu ya. Nah, oke teman-teman yang lain silahkan diperhatikan. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
video, cobalah analisis mengenai pesan yang terkandung dalam video tersebut. Pada video tersebut, dapat melihat atau menyaksikan jenis-jenis pembulian dan dampak yang akan didapat dari korban pembulian. Pada video di atas, pesan yang terkandung dalam video tersebut adalah cyberbullying atau pembulian dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, ada 3 cara untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, stop cyberbullying, yang kedua, stop internet atau konten negatif, yang ketiga, stop hoax. Untuk pertanyaan yang nomor 2, sebutkan jenis-jenis bullying serta contohnya. Jenis-jenis bullying antara lain perbulian fisik, seperti dijegal, dipukul, didorong, istilahnya yang menyebabkan fisik terluka. Yang kedua, verbal, yaitu ketika seseorang dibicarakan di belakang atau istilahnya digibahi. Contoh lainnya, bisnis atau penggodaan yang berunsur perkataan seksual. Contoh, kamu piu-piu. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, sosial, hampir sama dengan verbal. Namun di sini contohnya dikucilkan karena kelebihan atau kekurangan yang membuat mereka iri sehingga mereka memberi mereka yang punya kelebihan atau kekurangan. Yang keempat, cyberbullying atau media sosial, yaitu penggunaan yang terjadi di internet. Contoh dikatakan orang musik foto tetapi cantik lalu banget ijamet itu kan ternyata. Untuk pertanyaan nomor 3, Untuk pertanyaan nomor 3, apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi korban bullying? Cara untuk mengatasi perundungan yang dialami terjadi pada diri sendiri atau kita sebagai korban. Yang pertama, pergi atau mengabaikan pembulian. Yang kedua, saat menjawab perlakuan pelaku, menjawab tidak dengan emosional, mungkin lebih santai. Nah, yang ketiga, pembelaan diri. Kita bisa melakukan pembelaan diri apabila mereka mengalami fisik kita. Yang keempat, menerima kekurangan yang ada pada diri sendiri. Yang kelima, meminta bantuan orang lain, yaitu seperti contohnya guru BK. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, karena itu ya mungkin teman-teman yang lain juga punya pendapat yang berbeda. Nah, jadi sudah siap untuk presentasi semua, gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Berikan aplaus. Siapa lagi yang mau presentasi? Angkat tangan ya. Iya katanya ini, yo wes yo. Oke Bu, pulau ready. Pulau saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung sudah kenal dengan saya dan Mas Abi, kami langsung ke jawabannya saja. Ya, jawaban soal pertama, setelah mendengarkan pada video, coba analisis mengenai pesan yang terkandung dalam video tersebut. Ya, pesannya adalah berhentilah untuk membuli orang lain karena belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita bully. Membuli orang lain juga akan menyebabkan dampak negatif bagi orang yang dibully. Ketika gangguan psikologis dan gangguan mental sangat dapat membuat ketika orang yang dibully. Nomor 2, sekarang jenis-jenis bullying. Bullying secara fisik contohnya orang yang lewat di depan kita lagi kita pukul. Atau lagi salah. Jangan dirasakan Mas. Juga bully contohnya kan dilakukan oleh yang tidak biasa supaya membicarakan dulu kan. Yang ketiga, bullying secara sosial. Contohnya ada orang yang khususnya kita jauhi atau video bullying cara dapatnya kita bullying komentar dan ada beberapa orang dan ketiga anak-anak yang mendapatkan bahan buat sendiri dan juga ada yang
Untuk jawaban pertanyaan nomor 3 tadi, jika Anda menjadi korban bullying, saya tidak akan terlalu menanggapinya jika masih wajarnya saja. Tapi jika sudah melampaui batas, saya akan mengambil sikap dengan mengajukan kepada guru ataupun orang tua. Dan jika saya melihat ada perilaku bullying, saya akan menanyakan apa sebab dari perilaku bullying tersebut dan mencoba untuk menghentikan kegiatan bullying tersebut. Sekian dari kami. Nah, ada lagi yang mau presentasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang menceritakan tentang sebuah kejadian sendiri tidak suka dengan dijawabkan karena kebetulan penjelasan saja. Dan jenis-jenis bullying tersebut yaitu bullying secara fisik, contohnya saling itu awalnya bisa rendah, lalu kemudian itu menimbulkan perasaan badan seperti saling dipukul dan contoh secara verbal atau dunia maya. Rendahan posisi orang lain seperti komentar bagi di media sosial. Dan jika saya menunjukkan sendiri, saya akan apabila bullying yang salah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi teman-teman semua, nah dapat saya simpulkan bahwa ternyata kalian juga sudah sangat memahami apa sih bullying itu, ya kan? Jenis-jenis bullying apa saja, kemudian dampak bullying apa saja, dan bagaimana sikap kalian dalam mengatasi bullying, entah itu sebagai korban maupun orang yang melihat tindakan bullying. Nah, berarti di sekitar kita juga ternyata banyak sekali kejadian bullying. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan dan hasil diskusi tadi, pastinya kalian sudah bisa bersikap ketika nanti, ketika saya dibully, saya harus seperti apa ya? Ketika saya melihat teman saya dibully, saya harus bagaimana ya? Nah, berarti sudah mulai paham dan semoga kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari ya. Semoga kita juga tidak sebagai pembuli. Perlu diingat apa yang akan kita lakukan dapat menentukan nasib seseorang, entah itu secara psikis, fisik maupun sosial. Nah, nanti silakan hasil diskusinya dikumpulkan, diberikan nama semuanya ya. Nanti aja. Nah, setelah ini siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Angkat tangan. Silahkan, Mbak. pada sosialisasi di bidang bahasa pada ini sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat karena di sini saya bisa dapat mengetahui apa saja sih macam-macam bullying yang dilakukan dan bagaimana cara mengatasi saat terjadi bullying. Oke, terima kasih Mbak. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Tadi Mas Joko. Silakan berdiri dong. Iya. Untuk bimbingan konseling pada hari ini memang sangat menyenangkan, apalagi dengan keadaan yang ramai seperti ini. Saya bisa mendapat pengetahuan baru, wawasan baru, cara untuk menghadapi bullying, bagaimana mencegah bullying, dan memang sangat menyenangkan untuk menambah ilmu. Oke, terima kasih Mas Joko. Oke, sama-sama. Nah, gimana kegiatan hari ini, seneng nggak? Senang. Di sini kita pun dapat manfaat yang banyak nggak?
Dapat. Misalnya manfaatnya adalah tadi kata Mas Joko, lebih mengetahui tentang jenis-jenis pembulian, dampak pembulian. Nah, berarti sangat menyenangkan dan bermanfaat. Oke, minggu depan, nah kita akan ketemu lagi dengan layanan bimbingan dan konseling dengan topik yang berbeda dan tentunya dengan topik yang memang sedang dibutuhkan saat ini atau memang topik yang kira-kira sedang banyak dibahas. Nah, jadi kita akan menambah informasi juga, gitu ya. Nanti kita bisa saling sharing dengan teman yang lain dan juga teman di luar sekolah maupun di luar kelas, gitu ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini dapat berlangsung dengan sangat lancar. Ternyata teman-teman semua di sini sangat aktif dan juga diskusinya juga sangat-sangat bagus. Semuanya dapat berdiskusi dengan baik, mengemukakan pendapatnya mengenai pembulian dengan baik juga, dan ketika presentasi pun dapat diungkapkan dengan jelas, lugas, dan juga bagus. Gitu. Oke, saya akhiri layanan bimbingan konseling hari ini. Sebaiknya untuk mengakhirinya kita doa dulu ya. Nah, semoga kegiatan layanan bimbingan konseling ini sekali lagi memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Silakan, Mbak. Siap. Kita mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua.